Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Bukakanlah telinga dan hati kami untuk kami sama-sama belajar dari firman Allah. Kuduskanlah dan urapi kami, sembunyikan kami semua di balik kuasa salib-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dan menjadi rema bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Belas kasihan. Pagi ini kita akan melanjutkan seri pelajaran buah roh terkait kebaikan, yaitu dalam kaitannya dengan belas kasihan. Amsal 19 ayat 17 katakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Mungkin kita heran membaca perkataan penulis Amsal yang mengatakan bahwa kita memiutangi Tuhan. Siapakah yang berhutang, Tuhan atau kita? Sebenarnya kitalah yang berhutang kepada Tuhan, dan hutang tersebut adalah hutang yang tidak akan pernah bisa kita bayar lunas sampai kapanpun. Kalau demikian, apa yang mau disampaikan penulis Amsal kepada kita? Yang mau dikatakan adalah dalam hidup ini kita harus lebih sungguh-sungguh lagi menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, orang yang miskin, sebab dari mereka kita tidak dapat mengharapkan balasan. Jika kita memberi kepada orang yang lemah dengan hati yang tulus, perbuatan kita itu mendapat balasan dari Tuhan, sumber segala berkat dan kasih karunia. Sebab memberi dengan kemurahan hati dari milik kita, membuat kita dipercaya Tuhan untuk menyalurkan berkat-Nya yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, taruhlah belas kasihan kepada orang yang lemah dan miskin, sehingga kita dapat dipakai Tuhan menjadi bendahara sorga. Bukan untuk meminjamkan, tetapi kita memberikan. Dan mengenai pahala ini tidak selalu bersifat material atau langsung, tetapi dapat datang dalam berbagai bentuk. Dalam bentuk spiritual, kedamaian, atau bahkan materi yang tepat pada waktunya. Ini adalah janji bahwa tindakan kebaikan kita tidak akan luput dari perhatian Allah. Dan ada tujuan yang lebih besar di balik tindakan tersebut, yang melampaui hasil secara langsung. Amsal 19 ayat 17 ini memberikan pengingat yang mendalam tentang pentingnya peduli terhadap orang lemah, yang mungkin dalam hal ini tidak selalu berarti lemah dalam perekonomian, tetapi juga dapat berarti lemah rohani. Untuk membantu mereka yang membutuhkan, kita perlu proaktif. Tidak cukup hanya merasa belas kasihan terhadap orang miskin, namun kita didorong untuk mengambil tindakan nyata, mengerti dengan baik kebutuhan apa yang mereka benar-benar perlukan. Kebaikan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bentuk keuangan, menawarkan waktu, atau sekedar memberikan dukungan, pengarahan, pendidikan, ataupun tindakan lainnya. Matius 25 ayat 40 katakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat-ayat ini menekankan bahwa kepedulian terhadap orang lemah merupakan cerminan hubungan kita dengan Tuhan, dan bagaimana kita menjalankan perintah-perintahnya tentang kasih dan belas kasihan. Jadi renungan pada pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan apakah kita memandang tindakan kebaikan sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Kedua, sudahkah kita berperan aktif memperhatikan sesama kita, melatih empati kita, dan melakukan tindakan untuk menolong yang lemah. Demikian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Terima kasih buat cinta, kuasa, dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Firman-Mu menguatkan, membentuk, dan mengajar kami untuk mengenal Engkau lebih dalam.
Kami percaya Roh-Mu ada bersama dengan kami di dalam kami dan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mampukan kami hidup selalu setia dan bersemangat dalam melakukan peran kami sebagai satu tubuh Kristus. Menyentuh hati orang-orang yang membutuhkan dan menolong mereka yang memerlukan. Berkati kami dan jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, tetap setia dan semangat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.